Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini, sebagaimana yang sudah dibacakan tadi oleh guru kita Tengku Juwarsa, bahwasanya kajian kita masih di surah Al-Maidah. Kita awali dengan ayat yang ke-15 ya. Surah Al-Maidah, kita awali dengan ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafu an katsirin. Qad ja'akum minallahi nura wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, ayat ini dikitabkan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Sungguh telah datang kepadamu Rasul kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubainu, yang menjelaskan bagimu kebanyakan daripada apa yang kamu sembunyikan, minal kitabi, daripada kitab Taurat dan kitab Injil. Apa yang mereka sembunyikan dalam kitab Taurat dan Injil yang tidak disampaikan kepada umatnya pada waktu itu? Ka ayatir rajmi, seperti ayat rajam, ayat yang menyangkut dengan rajam, yaitu ketika orang-orang berzina sudah kawin, yang dinamakan dengan zina muhsan, hukumannya adalah rajam, tanam di simpang jalan, kemudian bunuh sampai mati. Ayat itu disembunyikan oleh mereka, tidak disampaikan kepada umat pada waktu itu. Wasifatihi, dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang Nabi Muhammad membuka semuanya, isi dan kandungan daripada kitab Taurat itu sendiri. Sehingga satu ketika pernah orang-orang Yahudi Madinah, mereka terlibat perzinahan, lalu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menghukum mereka pada waktu itu bukan dengan Al-Qur'an, bukan dengan hadisnya, tapi Nabi membuka kitab Taurat. Hukumannya apa? Rajam. Jadi ini Nabi menghukum orang Yahudi Madinah, yaitu dengan rajam. Dan Nabi tak membuka Al-Quran, tetapi Nabi membuka Tauratnya sendiri, di mana mereka sudah menyembunyikan itu. Wa yafu an katsirin, dan dimaafkan daripada kebanyakan daripada demikian. Qad ja'akum minallahi nura, karena sudah datang kepadamu daripada Allah akan nur, cahaya. Apa itu cahaya? Huwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam berjanji disebutkan
anta syamsun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Engkaulah matahari, engkaulah bulan, dan engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Ya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Engkau cahaya di atas segala cahaya. Ketika Allah mengatakan qad ja'akum minallahi nura, sungguh telah datang kepadamu daripada Allah akan cahaya. Apa itu? Huwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabum mubin, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Qur'an. Jadi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mengirim mukjizat yang luar biasa, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yahdi bihillahu manittaba'a rizwanahu subulas salam, di mana Allah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengikuti akan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Bi'an amana, dengan bahwa orang itu beriman. Jadi cari ridha Allah adalah dengan beriman. Apapun yang kita lakukan, kalau bukan dasar iman, semuanya tidak bermakna, Bapak Ibu sekalian. Kita sedekah, kita sholat, kita puasa, membantu fakir miskin, semuanya nggak ada. Jadi semuanya akan bermakna didasari oleh iman. Itu adalah ridwanahu, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subulas salam. Apa yang kita cari? Akan jalan keselamatan. Selamat maksudnya selamat di dunia, dan kita menjadi selamat nanti pada hari akhirat. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan Allah mengeluarkan mereka dengan Al-Quran itu daripada kegelapan. Dhulumat, ya, daripada kegelapan. Apa itu kegelapan? Adalah kekafiran. Kemana Allah keluarkan mereka daripada kegelapan? Ilan nuri, kepada cahaya iman. Dengan apa? Biiznihi, dengan izin Allah, yaitu dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita akan keluar daripada kegelapan dengan Al-Quran menuju kepada cahaya iman, yaitu dengan izin Allah, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahdi bihim wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah menunjuki mereka dengan Al-Quran itu kepada jalan yang lurus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan mencapai jalan yang lurus itu, siratal mustaqim itu, kalau bukan dengan Al-Quran. Makanya kita bermohon kepada Allah sehari semalam minimal 17 kali. Minimal. Karena kita membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Duhai Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah Engkau tunjuki kepada orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyina, daripada para nabi, para rasul. Wasyuhada'i, para syuhada. Wassolihin, dan orang-orang soleh. Jalan itulah Allah tunjuki kami pada hari ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang Engkau murkai, dan bukan jalan yang sesat. Bukan jalan orang-orang Yahudi, dan juga bukan jalan orang-orang Nasrani. Tapi siapa pula? Jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para syuhada, dan jalan para orang-orang soleh. Jadi kita mencapai itu Bapak Ibu sekalian tidak lain kecuali dengan Al-Quran sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari itu, laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh menjadi kafir orang-orang yang berkata. Apa kata orang itu? Sesungguhnya Allah adalah Al-Masih, Isa anak Maryam. Di orang-orang yang berkata Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, itu kafir. Menurut pendapat Al-Quran. Ya. Haitsu ja'alahu ilahan. Sekira-kira mereka menjadikan Al-Masih itu sebagai Tuhan. Siapa itu? Wahum Ya'qubiyah. Firqatan minan Nasara. Yaitu orang-orang Ya'qubiyah. Itu satu partai daripada Nasara. Sebagaimana yang saya sampaikan pada malam sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan kepada kita begini, Sataftariku ummati ala salasi wa sab'ina firqah. Akan bercerai-berainya umatku kepada 73 golongan. Di sana ada Syiah, ada Rafadhi, ya, ada Wahabi dan sebagainya. Kulluhum finnari. Semua mereka menjadi penghuni neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Satu yang masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang satu itu? Wa ahlus sunnah wal jamaah. Yang satu itu adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Sahabat tanya lagi, ma huwa ahlus sunnah wal jamaah? Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Nabi menjawab, ma ana alaihi washabih. Di situ ada pikiran-pikiran saya. Di situ ada pendapat-pendapat saya. Dan pikiran serta pendapat para sahabat saya. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Nabi menekankan kepada kita sebagai umatnya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Wajib kepadamu berpegang sungguh dengan sunnahku dan sunnah khulafir rasyidin yang mereka mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit pendapat itu dengan gerahammu. Artinya Anda pertahankan pendapat sahabat walau Anda mesti menggigit dengan gerahammu itu. Ya. Terpisah juga orang Yahudi kepada 72 golongan. Wan Nasrani kadzalik, Nasrani pun seperti itu. Salah satunya apa? Ya'qubiyah. Ini Ya'qubiyah ini adalah keturunan Nabi Ya'qub. Mereka menamakan diri adalah orang-orang Ya'qubiyah. Jadi mereka berprinsip apa? Al-Masih ibnu Maryam adalah Allah. Siapa Allah itu? Allah adalah Isa. Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Orang-orang seperti itu Bapak Ibu sekalian kafir, kata Allah. Kul. Allah mengingatkan, Allah mengatakan berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakan wahai Muhammad, famay yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiha bana maryama wa ummahu. Siapa yang dapat menghalangi? Siapa yang dapat menghalangi Allah? Jika Allah menghendaki untuk membinasakan, untuk menghancurkan akan Al-Masih, anak Maryam dan ibunya. Ketika Allah menghancurkan Isa, membinasakan Isa dan ibunya Maryam, siapa yang dapat menghalangi itu? Wa man fil ardi jami'a, dan orang-orang yang ada di bumi semuanya.
kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya binasa, hancur kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghancurkan Aisyah dan ibunya, siapa yang dapat menghalangi? Artinya apa, muslimin sekalian? La ahada yamliku zalika walau kanal masih ilahan la qadara alaihi. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi demikian. Kalaulah Al-Masih itu Tuhan, dia mampu untuk membendung diri. Kalau Masih itu Tuhan, dia mampu membendung diri untuk tidak binasa bersama dengan ibunya. Artinya apa? Ketika Isa dan ibunya binasa, maka Isa itu adalah bukan Tuhan. Tapi siapa pula? Isa itu manusia biasa, sama dengan kita. Cuma dia seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik bagi Allah apa yang ada di langit, milik bagi Allah apa yang ada di bumi dan barang di antara keduanya. Langit seisinya, bumi seisinya milik Allah. Wa ma bainahuma, di antara langit dan bumi pula adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan apa yang Ia kehendaki dan Allah atas tiap-tiap sesuatu itu maha kuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu wan nasara, lalu berkatalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Apa perkataan orang Yahudi di sini, Bapak? Apa kata-kata orang Nasrani di sini, Bapak Ibu sekalian? Nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah. Di mereka berani mengatakan seperti ini. Nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah. Wa ahibba'uh, dan kami adalah kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Kami anak Allah dan Allah sangat sayang kepada kami. Ini prinsip mati, Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ketika orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan mereka adalah anak Allah dan kasih sayang Allah, Allah berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad, "Qul lahum ya Muhammad." Katakan bagi mereka, wahai Muhammad, ketika mereka mengatakan dia anak Allah, mereka juga mengatakan kecintaannya Allah. Falima yu'adzibukum bidunubikum. Hai, kalau kalian anak Allah, kalau kalian kecintaan Allah, mengapa kalian diazabkan oleh Allah dengan dosa-dosa kalian? Apa dosa mereka, Bapak Ibu sekalian? Satu ketika mereka mengambil ikan pada hari Sabtu, kan? Jadi umat Nabi Daud tempo dulu, mereka ibadahnya pada hari Sabtu, sebagaimana ibadahnya kita pada hari Jumat. Allah melarang mereka ngambil ikan pada hari Sabtu. Ketika itu mereka terjadi 3 partai. Yang pertama, sami'na wa ata'na, mereka dengar dan taat. Yang kedua, ingkar, mereka ambil ikan pada hari Sabtu karena ikan sangat-sangat banyak. Di mana ada air situ juga ada ikan. Yang ketiga, berpolitik, ya, tahan ikan pada hari Jumat, ngambil ikan pada hari Minggu. Apa kata Allah kepada mereka? Kunu kiradatan khasyiin. Mereka yang ngambil ikan pada hari Sabtu, yang ngambil pada hari Minggu, kedua-duanya jadi kera, jadi moed. Itu siksaan Allah. Allah turunkan petir kepada mereka. Siksaan Allah.
Allah suruh mereka saling membunuh. Satu ketika Nabi Musa diundang Allah ke Bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Umat ketika itu tinggal bersama abangnya Nabi Harun. Lalu datang Musa Samiri. Dengan gagah-gagahnya, dengan kecerdasannya, mengajak orang Yahudi itu untuk menyembah sapi pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Meninggalkan Allah, mereka menyembah sapi. Ketika Nabi Musa pulang, Nabi Musa sangat marah. Dan mereka takut kepada Musa. Takut luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ketika itu Musa mengajak mereka bertobat kepada Allah. Apa tobatnya? Yang sering saya sampaikan di sini. Masing-masing mereka dikasih parang, Pak. Ngumpul di satu lapangan. Diturunkan awan hitam. Mereka saling membunuh, Pak. Sehingga mereka mati 70.000 orang. Itu azab. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali dan berwarna putih rambut. Maka yang putih-putih rambut itu adalah bekas main. Itu azab. Ya. Ada azab dengan lintangan ulat, ada azab dengan darah. Dan berbagai azab kepada orang-orang Yahudi itu. Nabi mengatakan, "Falima yu'adzibukum bidunubikum." Kalau kalian anak Allah, kalau kalian kecintaan Allah, kenapa Allah mengazabkan kalian? In sadaqtum fi dzalika. Jika kamu benar demikian itu, wala yu'adzib abu waladahu, tentu tidak akan mengazab oleh bapa akan anaknya. Kalau kalian anak Allah, berarti Allah bapa. Kalian anak, bapa tidak akan mengazabkan anaknya. Walal jibul habibahu, dan tidak akan mengazabkan orang yang saling mencintai. Kalian adalah kecintaan Allah, Allah tak akan mengazabkan kalian. Wa qad azabukum fantum kadzibun, dan sungguh Allah telah mengazab kamu, berarti kamu itu bohong. Itu jawaban Allah kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi menyampaikan kepada mereka. Apa juga? Bal antum basarum mimman khalaq. Akan tetapi kamu adalah manusia biasa. Kamu, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, adalah basarum mimman khalaq. Kamu manusia biasa daripada orang-orang yang Allah ciptakan. Ya. Lakum ma lahum wa alaikum ma alaihim. Bagi kamu apa yang kamu kerjakan, dan atas kamu pula apa yang kamu maksudkan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni orang yang Ia kehendaki, dan Allah mengazabkan siapa saja yang Ia kehendaki. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan barang antara keduanya. Wa ilaihil masir, dan semua kita akan kumpul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ayat 19. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepadamu rasul kami, yaitu Nabi Muhammad. Yubayinu lakum, yang menjelaskan bagimu akan syariat agama. Ala fitratin, ketika fitrah. Ala fitratin minar rasul, ketika kosong daripada rasul. Di Bapak Ibu sekalian, Islam yakun bainahu wa baina Isa Rasulullah. Karena tidak ada di antara Muhammad dan di antara Isa itu Rasul. Antara Isa dengan Muhammad tidak ada Rasul, Pak. Habis Isa langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa muddatu zalika,
masa demikian itu adalah 566 tahun. Jadi beda di antara Nabi Isa dengan lahir Nabi Muhammad 566 tahun. Setelah 566 tahun, datanglah Nabi Muhammad SAW membawa syariat. Pada masa 566 tahun itu dinamakan dengan masa fatarah, kosong kerasulan. Orang-orang yang lahir pada waktu itu, yang hidup pada waktu itu, mereka tidak mengazabkannya. Apa kata Allah? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazabkan mereka sehingga kami utus kepada mereka para rasul. Di situ Bapak Ibu sekalian, ibu Nabi Muhammad meninggal sebelum Muhammad jadi rasul. Bapak Nabi Muhammad meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir, maka keduanya adalah penghuni surga. Ini yang didakwakan oleh sebagian saudara-saudara kita mengatakan, bapak dan ibu Nabi penghuni neraka. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena ada satu hadis, Pak. Ada seorang sahabat yang ayahnya tidak masuk Islam. Dia sangat-sangat sedih. Dia sudah memperjuangkan ayahnya, tapi tetap ngotot dengan kekafirannya. Sampai dia mati. Satu hari dia menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, aina abi? Di mana bapakku? Bagaimana bapakku ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan santai. Inna abi wa abaka finnar. Bahwa sungguh bapakku dan bapakmu dalam neraka. Tujuan hadis itu Bapak Ibu sekalian, Nabi mengkhabar gembirakan kepadanya, menyenangkan hatinya, bapakku dan bapakmu penghuni neraka. Maksud Nabi apa? Bapaknya itu Abu Lahab dan Abu Talib. Orang Arab paman juga Abu, juga bapak. Jadi bukan Abdullah. Kenapa? Abdullah meninggal, Nabi belumlah lahir. Situ namanya masa fatrah, masa kosong kenabian. Nah, Allah takulu, bahwa jangan kamu katakan in iza asabtum, apabila Allah mengazabkan kamu, ma ja'ana mim basyari wa nadhir wala nadhir, tidak datang kepada kami daripada orang-orang yang membawa kabar gembira, dan tidak datang kepada kami orang-orang yang membawa kabar takut. Jangan kamu katakan lagi, karena hari ini kepadamu sudah ada rasul. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Faqad ja'akum basyiru wa nadhir, dan sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang membawa kabar gembira dan membawa kabar takut. Apa itu Pak? Kabar gembira, kabar takut. Kabar gembira adalah orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga. Orang yang tak beriman dan tak beramal soleh masuk neraka. Itu maksudnya kabar gembira dan kabar takut. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas setiap sesuatu itu maha kuasa.